Asteris 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 selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan. Bab 109 SD. 110. Bab 109 Kaki. Malam itu, Dong Suebing memimpikannya segala macam kaki. Ada kaki ramping, kaki putih, kaki gemuk, kaki panjang, sedikitnya 20 hingga 30 pasang kaki muncul dalam mimpinya. Di akhir mimpi ini, Dong Suebing terlindas semua kakinya dan terbangun. Dia melihat keluar jendelanya. Hari masih gelap, dan dia menyadari itu adalah mimpi. Dia menggosok matanya dan pergi untuk mandi sebelum meninggalkan rumah. Sekolah Partai Distrik Barat terletak di dekat Sin Kai Hutong, di seberang Taman Guanyin. Ketika Dong Suebing memasuki kompleks sekolah partai, dia melihat spanduk yang meminta semua peserta untuk menghadiri upacara pembukaan di aula. Dong Suebing bersemangat saat dia berjalan menuju aula. Sepanjang jalan, ada beberapa spanduk lagi. Dia menyadari bahwa ada kursus pelatihan lain selain kursus pelatihan kepala seksi. Ada kursus pelatihan perwira pemuda, kursus pelatihan kepala divisi, kursus manajemen dan pengembangan, Aula itu setengah terisi dan semua orang di sana memiliki pangkat lebih tinggi dari Dong Suebing. Dong Suebing gugup dan memilih tempat duduk di belakang. Dia diam karena dia takut mengatakan hal yang salah. Upacara pembukaan dimulai, dan itu adalah pidato demi pidato. Di antara semua pembicara, Wakil Sekretaris Partai Distrik, merangkap kepala sekolah partai bisa berbicara paling banyak. Beliau berbicara tentang pentingnya pelatihan dan pembelajaran, pola pikir, motivasi, Dong Suebing hampir tertidur, tetapi dia melihat semua peserta pelatihan lainnya duduk tegak dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia juga mencoba yang terbaik untuk tetap terjaga. Setelah upacara pembukaan, Dong Suebing mengikuti teman-teman sekelasnya kembali ke kelasnya. Ada sekitar 40 orang dalam kursusnya, dan mayoritas adalah laki-laki. Semua peserta jauh lebih tua dari Dong Suebing. Peserta tertua berusia sekitar paruh baya dan berambut putih. Yang termuda setidaknya berusia 30-an. Dong Suebing merasa bangga karena ia adalah yang termuda dalam kursus tersebut. Di pagi hari, ada seseorang dari Administrasi Umum Olahraga Tiongkok untuk mengajari mereka tentang analisis laporan kesehatan dan mengajari mereka cara melatih tubuh mereka. Sore hari, mereka belajar tentang ekonomi politik dan ekonomi nasional. Dong Suebing merasa sulit untuk mengerti, tapi dia tetap mencatat. Setelah pelajaran hari itu selesai, Dong Suebing menyeret tubuhnya yang lelah kembali ke rumah. Ketika dia kembali ke gedung tempat tinggalnya, dia mulai memikirkan Ku Yun Suan. Keduanya baru saja bertemu kemarin, dan dia sangat merindukannya. Dong Suebing tidak kembali ke rumah tetapi pergi ke unit Ku Yun Suan sebagai gantinya. Dia menekan bel pintu dan menunggu. Pintu terbuka. "Xiao Bing, kamu kembali." Dong Suebing tersenyum dan mengangguk. Dia memasuki unitnya dan segera meraih untuk memegang tangannya. Ku Yun Suan melompat dan menepis tangannya. Dia berbisik, "Berhenti main-main. Ibuku ada di sini." "Hah?" Dong Suebing membeku dan melihat ke arah dapur. Lalu, "Aku akan kembali dulu. Ibuku sedang memasak makan malam." Ku Yun Suan berbisik, "Makan malam dulu." Jantung Dong Suebing berdebar kencang saat mereka saling berbisik. Pada saat itu, Ibu Ku Yun Suan berjalan keluar dari dapur, dan Dong Suebing segera menyambutnya. "Hai, Bibi. Apakah kamu merasa lebih baik?" Ibu Ku Yun Suan tertawa, "Saya baik-baik saja. Dokter meminta saya untuk lebih banyak berolahraga. Saya tidak ada hubungannya di sore hari dan datang ke tempat Yun Suan. Besok, kita akan kembali ke tempatku." Dong Suebing enggan melihat Ku Yun Suan pergi. "Kalian semua tidak akan kembali minggu depan." Ku Yun Suan tertawa dan menjawab, "Ibuku merindukanku dan bersikeras aku tinggal bersamanya selama beberapa hari.
Merindukanmu untuk apa? Saya hanya ingin seorang cucu membuat saya sibuk. Ibu Ku Yunsuan menggerutu dan menatap putrinya. Kamu tidak khawatir dan masih tidak membiarkan aku membantumu mencari pasangan. Saya harus membuat pengaturan dengan Wang Tua. Saya pikir putranya tidak buruk. Dia memiliki butik di distrik barat dan memiliki bisnis yang bagus. Ketika Anda pergi ke tempat saya, Anda harus meluangkan waktu untuk bertemu dengannya. Ku Yunsuan melirik Dong Suebing dan bergumam. Bu, bisakah kamu tidak membicarakan ini? Mari kita mulai saat makan malam. Ibu Ku Yunsuan mengeluarkan "huff" dan menoleh ke Dong Suebing, lihat bibi Suanmu. Dia hampir berusia 30 tahun, dan aku masih harus khawatir tentang mendapatkan pacar untuknya. Ku Yunsuan menjawab tanpa daya, aku bilang aku akan mengurus ini. Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Huff, berapa kali Anda mengatakan ini kepada saya? Tapi apakah kamu melakukannya? Saat makan malam, Ibu Ku Yunsuan mengalihkan topik pembicaraan ke Dong Suebing dan mulai memujinya. Xiaobing, kamu baik-baik saja sekarang. Anda telah menjadi pegawai negeri, bergabung dengan partai, dan menjadi wakil kepala. Sekarang, Anda bahkan berlatih di sekolah pesta. Haha, ibumu seharusnya sangat bangga padamu, Ibu Ku Yunsuan melanjutkan beberapa saat sebelum dia tiba-tiba mengajukan pertanyaan. Xiaobing, apakah ada anggota staf di bawahmu yang masih lajang dan memiliki latar belakang keluarga yang baik? Jika ada, perkenalkan mereka pada bibimu. Dong Suebing, yang mengisi wajahnya dengan makanan, menjawab dengan lemah. Tidak, mereka semua sudah menikah. Ibu Ku Yunsuan bertanya, bagaimana dengan bagian lain? Ku Yunsuan dengan cepat mengambil sayap ayam dan memasukkannya ke dalam mangkuk ibunya. Berhentilah berbicara saat makan. Dong Suebing sangat berharap dia bisa memberitahu Ibu Ku Yunsuan bahwa dia ingin menjadi pacar Ku Yunsuan. Tapi ini bukan waktu yang tepat. Dia masih belum cukup menabung untuk mendirikan perusahaan untuknya, dan dia belum cukup berhasil untuk membuat ibunya terkesan. Setelah makan malam, Ku Yunsuan muak dengan omelan ibunya dan menyeret Dong Suebing ke kamar tidurnya. Dong Suebing segera bertanya kepada Ku Yunsuan saat mereka masuk ke ruangan, apakah kamu akan pergi ke sesi perjodohan besok? Saya terlalu sibuk dengan pekerjaan saya dan tidak punya waktu untuk semua omong kosong ini. Ku Yunsuan berlutut di tempat tidurnya dan membersihkan debu dari selimutnya dengan sikat kecil. Ibuku selalu seperti ini. Saya telah mengatakan kepadanya beberapa kali bahwa saya hanya akan berkencan setelah saya mendirikan perusahaan perdagangan kecil saya sendiri. Aku tidak punya waktu sekarang. Dong Suebing, yang sedang duduk di ujung tempat tidurnya, menatapnya. Kalau begitu, apakah Anda memiliki seseorang yang Anda sukai sekarang? Ku Yunsuan tidak memandangnya dan menjawab, kenapa kamu begitu usil? Hah? Menurutmu kenapa aku ingin tahu? Dong Suebing memutar matanya dan terus melihat pantat Ku Yunsuan yang bergoyang saat dia menyapu selimutnya. Dia mengulurkan tangan perlahan dan menyentuh pantat kirinya. Itu gemuk dan terasa enak. Bibi Suan, apa pendapatmu tentang aku? Maukah Anda mempertimbangkan saya setelah Anda menabung cukup untuk mendirikan bisnis perdagangan? Ku Yunsuan membeku selama beberapa detik dan terus menyikat selimutnya. Tidak, Dong Suebing meremas pantatnya dengan lembut dan bertanya, kenapa? Aku lebih tua darimu. Usia kami tidak cocok satu sama lain. Ku Yunsuan menjawab. Dia bertindak seolah-olah dia tidak merasakan tangan Dong Suebing di pantatnya dan terus melipat penutupnya. Selain itu, PNS, terutama aparat keamanan negara, memiliki banyak batasan. Jika saya masuk ke bisnis, itu akan memiliki pengaruh negatif pada Anda. Anda telah menjadi wakil kepala bagian di usia muda. Anda akan memiliki masa depan yang cerah. Jadi, demi Anda, saya tidak cocok untuk Anda. Apa hubungannya ini dengan berbisnis? Yang terpenting adalah kamu menyukaiku. Ku Yunsuan berbalik dan menatapnya, siapa bilang aku menyukaimu?
Apakah Anda meminta pemukulan? Dong Suebing meremas pantatnya lebih keras. Jika kamu tidak menyukaiku, mengapa kamu membiarkan aku menyentuh pantatmu? Ku Yunsuan tersipu dan mengangkat tinjunya, berpura-pura memukulnya. Kamu penjahat. Anda adalah orang yang menyentuh saya, dan saya tidak mengizinkan Anda untuk menyentuh Anda. Bagaimana Anda bisa mengatakan saya membiarkan Anda menyentuh? Mungkin itu karena Ku Yunsuan merasa dia terlalu keras, dan dia tiba-tiba menurunkan suaranya. Dia mendorong tangan Dong Suebing dari pantatnya. Jangan sentuh aku. Menjauh dari saya. Jika kau berani menyentuhku lagi, aku akan menggunakan kuas ini untuk memukulmu. Coba aku. Dong Suebing berkedip dan kemudian mengulurkan tangan untuk menyentuh pahanya. Ku Yunsuan marah dan menggunakan sikat kecil untuk memukul kaki Dong Suebing beberapa kali. Beraninya kau menyentuhku, aku akan memukulmu. Pukul kamu, pukul kamu. Dong Suebing membiarkannya memukul beberapa kali dan kemudian tiba-tiba memeluknya. Ku Yunsuan terkejut dan dengan cepat mendorong Dong Suebing, apa yang kamu lakukan? Aku akan memukulmu. Dong Suebing tidak bisa mengendalikan dirinya dan menundukkan kepalanya dan mencium bibir Ku Yunsuan. Ku Yunsuan mendorongnya dengan sekuat tenaga. Jangan, Dong Suebing tidak tahu cara berciuman. Dia hanya mengisap bibirnya yang lembut dan menolak untuk melepaskannya. Jangan. Lepaskan. Ku Yunsuan memukulnya. Tidak yakin berapa lama telah berlalu, dan Ku Yunsuan berhenti memukul. 1 detik, 2 detik, 3 detik, Dong Suebing dengan gugup membuka matanya dan menatap Ku Yunsuan. Ku Yunsuan menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Maaf. Dong Suebing tidak berani terus mencium Ku Yunsuan setelah melihatnya hampir menangis. Dia memukul kepalanya sendiri. Aku sangat menyesal. Ini semua salahku, kamu bisa memarahiku atau memukulku semaumu. Ku Yunsuan menatapnya tanpa ekspresi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saya mati. Bibi Suan benar-benar kesal kali ini. Dong Suebing merasa bersalah dan berkata, Bibi Suan, jangan seperti ini, kamu. Bisakah Anda mengatakan sesuatu? Ku Yunsuan menjawab dengan tenang, itu ciuman pertamaku. Ciuman pertama. Dong Suebing tercengang. Dia pikir seorang wanita secantik Bibi Suan seharusnya berkencan selama hari-hari sekolahnya. Dia mungkin telah melakukan lebih dari sekadar berciuman. Tapi, pertama, ciuman. Bibi Suan tidak perlu berbohong padanya. Itu berarti dia belum pernah berciuman atau tidur dengan siapapun sebelumnya. Dong Suebing sangat gembira, tetapi dia tiba-tiba teringat situasi canggung yang dia alami sekarang. Dia berdeham, Bibi Suan. Saya tidak tahu. Tidak, aku. Ini juga ciuman pertamaku. Aku tidak tahu harus berkata apa, kamu seharusnya memukuliku saja. Dong Suebing sangat berharap Bibi Suan akan menamparnya dan dia mungkin merasa lebih baik. 10 detik, 20 detik, 30 detik, tiba-tiba, saat yang ditunggu-tunggu Dong Suebing telah tiba. Ku Yunsuan membuka tangannya dan menerkamnya. Dong Suebing siap mengorbankan dirinya untuk meredakan amarahnya. Dia menutup matanya. Pukul aku. Pukul saja aku sekeras yang kau bisa, tapi jangan bunuh aku. Saat berikutnya, Dong Suebing bisa merasakan Ku Yunsuan meraih kepalanya dengan kedua tangannya. Dong Suebing mengatupkan giginya dan memejamkan matanya lebih keras. Gerakan apa ini? Dia ingin meraih kepalaku dan membenturkannya ke dinding. Dia ingin menarik kepalaku. Apakah dia harus begitu kejam? Sudahlah. Aku layak mendapatkannya. Aku telah menyakitinya dan pantas menerima hukuman seperti ini. Tapi Dong Suebing tidak merasakan sakit atau benturan di kepalanya. Sebaliknya, ia merasakan banyak sensasi hangat dan geli di wajah, hidung, pipi, dan dagunya. Rasanya seperti bibir Bibi Suan. Dong Suebing membuka matanya. Dia bisa merasakan merinding dan jantungnya berdebar kencang dari apa yang dia lihat.
Ku Yun Xuan tidak memukul atau memarahinya. Dia memegangi kepalanya, dengan tangan di rambutnya, mencium seluruh wajah dan lehernya. Dia mengisap bibirnya dengan agresif. Bibi Xuan, kamu adalah... Ku Yun Xuan mencium Dong Suebing di bibirnya dan tidak membiarkannya berbicara. Tangannya masih mengelus rambutnya. Dasar hooligan, kau hanya tahu bagaimana memanfaatkanku, hanya tahu bagaimana menggertakku. Sekarang aku akan membiarkanmu memanfaatkanku. Cepat, cium aku, lebih cepat. Dong Suebing tidak bisa menahan diri lagi. Dia segera memeluknya, dan bibir mereka bersentuhan. Dia sedang mencium bibirnya. Dia mengisap lidahnya. Lidah mereka terjalin, dan mereka mengerang. 5 menit kemudian, ibuku Yun Xuan berteriak dari ruang tamu. Yun Xuan, laporan pasar saham dimulai. Datang dan saksikan bersamaku. Ku Yun Xuan dengan cepat menjauh dari Dong Suebing dan menjawab, oke. Aku akan keluar sekarang. Setelah menjawab ibunya, dia menatap Dong Suebing. Wajahnya masih memerah, dan dia berbisik, kami tidak mengatakan apapun atau melakukan apapun barusan. Baik, setelah itu, dia mengangkat tangannya dan menatap Dong Suebing. Jika kamu berani memberitahu siapapun, aku akan membunuhmu. Dong Suebing sangat gembira, dan dia mengangguk, ya. Penjahat. Ku Yun Xuan menamparkan Dong Suebing di lengannya. Dia dengan cepat merapikan rambutnya dan menyeka wajahnya sebelum berjalan keluar dari kamar. Kalian berdua menggunakan komputer? Ibu Ku Yun Xuan bertanya. Iya. Kami memainkan beberapa permainan. Ku Yun Xuan menjawab. Kencangkan volumenya. Saya ingin melihat apakah saham yang saya beli ditampilkan dalam laporan ini. Bab 110 dibingkai lagi. Senin pagi, Ku Yun Xuan dan ibunya telah kembali ke tempat ibunya dan akan kembali setelah 1 minggu. Setelah insiden dengan Ku Yun Xuan, suasana hati Dong Suebing sedang baik. Dia mengirim ibu dan anak itu ke taksi mereka. Dan melihat mereka pergi, dia masih memikirkan kejadian tadi malam saat dia berjalan ke sekolah pesta. Dia sudah memiliki uang dan karir yang bagus. Sekarang, dia sedang menjalin hubungan. Cek, hidupnya menjadi lebih baik. Tapi ketika Dong Suebing ingat bahwa Zhou Guoan akan mengambil alih sebagai kepala biro cabang secara resmi hari ini, dia menjadi gugup lagi. Dia bertanya-tanya bagaimana Zhou Guoan akan menghadapinya setelah pelatihannya. 1 hari, 2 hari, 3 hari, waktu berlalu, dan itu adalah hari ke-10 Dong Suebing di sekolah pesta. Dia juga mengumpulkan 11 menit back. Itu hari Selasa. Setelah kuliah sosiologi berakhir, Dong Suebing menyimpan catatannya dan meninggalkan kelasnya. Dia melihat beberapa kepala seksi berkumpul untuk mengobrol. Dong Suebing tersenyum pada dirinya sendiri dan pergi makan siang sendirian. Bukannya dia tidak ingin membina hubungan yang lebih baik dengan teman-teman sekelasnya. Dia benar-benar ingin berbaur dengan mereka. Tapi kelompok kepala seksi ini semuanya dari Departemen Organisasi atau Kementerian Pengawasan. Pangkat terendah di antara mereka adalah Wakil Kepala Biro Audit Distrik. Pada hari pertama, mereka melakukan sesi pengenalan diri. Ketika Dong Suebing memperkenalkan departemennya, keamanan negara, dan dia hanya menerima tunjangan wakil kepala seksi, teman-teman sekelasnya yang lain tidak tertarik untuk berinteraksi dengannya. Itu bukan karena mereka memandang rendah dirinya. Mereka iri melihat seseorang menerima tunjangan sebagai wakil kepala seksi di usianya. Selain itu, keamanan negara adalah departemen yang berdiri sendiri dan jarang berhubungan dengan lembaga pemerintah lainnya. Dong Suebing menyelesaikan makan siangnya dan masih punya waktu sebelum kelas berikutnya. Dia pergi ke taman kecil di luar sekolah partai untuk berjalan-jalan. Dia duduk di bangku dan mengeluarkan ponselnya untuk mengirim SMS ke Bibi Xuan. Apa yang kamu makan untuk makan siang? 1 menit kemudian. Bip. Ku Yun Xuan menjawab. Aku terlalu sibuk untuk makan siang.
Dong Suebing mengedipkan mata dan menjawab, apakah Bibi sudah menyelesaikan perawatannya? Kapan Anda akan kembali ke Beikow? Aku merindukanmu. Jawabanku Yun Xuan adalah, aku bertanya kapan kamu akan kembali. Seharusnya lusa. Baik, aku akan menunggumu. Setelah beberapa pemikiran, Dong Suebing mengirim 2 kata lagi ke Ku Yun Xuan. Cinta kamu, Bib, Bib. Itu adalah jawaban lain dari titik-titik. Dong Suebing tertawa dan dengan senang hati menyimpan ponselnya. Dia mengeluarkan catatannya untuk mempersiapkan pelajaran sore itu. Dia perlu meningkatkan dirinya untuk promosinya. Beberapa hari ini, Dong Suebing telah mendengarkan dengan penuh perhatian di kelas. Tetapi dia tidak memiliki dasar yang kuat, dan dia akan mencatat bagian-bagian yang tidak dia mengerti. Cincin cincin cincin, cincin cincin cincin. Telepon Dong Suebing berdering. Dong Suebing mengeluarkan ponselnya, dan Chang Juan yang menelepon. Kak Chang, ada apa? Suara Chang Juan terdengar sangat mendesak. Kepala Dong, di mana kamu? Saya telah menelepon Anda sepanjang pagi. Saya di sekolah partai. Kami tidak dapat menggunakan telepon kami selama pelajaran. Saya baru saja menyalakan telepon saya saat makan siang. Apa yang salah? Dong Suebing mengerutkan kening saat dia bisa merasakan desakan dalam suara Chang Juan. Dia menyimpan buku catatannya kembali ke dalam tasnya. Sesuatu telah terjadi. Kamu, katakan saja apa yang terjadi. Kenapa kamu gagap? Chang Juan berhenti selama 2 detik dan berkata dengan cepat, Kepala Dong, saya punya teman sekelas di bagian inspeksi disiplin Biro Keamanan Negara Kota. Pagi ini, dia menelepon saya dan bertanya apakah Dong Suebing adalah pemimpin saya. Saya menjawab ya dan bertanya mengapa dia bertanya tentang Anda. Tebak apa yang dia katakan? Dia mengatakan kepada saya bahwa Biro Kota menerima surat informan tadi malam. Itu untuk melaporkan tentang komisaris politik Zhou, tidak. Ini untuk melaporkan tentang kepala Biro Cabang Zhou menerima suap. Tetapi surat itu tidak menyertakan bukti apapun dan hanya menyatakan bagaimana Zhou Guoan menerima suap. Dong Suebing bingung. Jadi, seseorang melaporkan tentang Zhou Guoan. Apa hubungannya denganku? 周国文 berbeda dari yang lain. Dia tidak memiliki reputasi yang baik. Ada desas-desus bahwa ketika putranya menikah, semua departemen dan bagian di cabang memberikan uang tunai sebagai hadiah. Zhou Guoan baru saja menerimanya. Seorang wakil direktur tidak mengirimkan hadiah apapun dan minggu berikutnya, Zhou Guoan mulai membuat masalah bagi wakil direktur itu. Dia memindahkannya ke kantor pengarsipan. Tentu saja, ini semua adalah rumor yang didengar Tan Limei. Dong Suebing juga tidak yakin apakah rumor ini benar. Namun dari sikap Zhou Guoan terhadapnya dalam 2 minggu terakhir, Dong Suebing juga merasa dirinya bersih. Seharusnya normal bagi orang untuk melaporkan terhadapnya. Namun tanpa bukti, seksi pemeriksaan disiplin kota juga tidak akan mengusut kepala biro cabang. Mereka hanya akan membuang surat itu. Laporan ini tidak berguna. Kepala Dong, kamu benar-benar tidak tahu tentang ini. Apa yang harus saya ketahui? Chang Juan menjawab, saya tahu itu bukan Anda. Sepertinya itu adalah seseorang. Dong Suebing menyela, tunggu. Apa maksudmu dengan itu bukan aku? Chang Juan menarik napas dalam-dalam dan mengatakan sesuatu yang mengkhawatirkan. Teman sekelas saya memberitahu saya bahwa surat informan telah dicetak, dan itu ditandatangani oleh Anda. Apa? Pikiran Dong Suebing kosong. Saya. Apakah kamu yakin aku yang mengirim surat itu? Iya. Dengan benar, bagian inspeksi disiplin harus menjaga kerahasiaan ini. Tetapi setelah saya menerima telepon di pagi hari, desas-desus telah menyebar ke seluruh cabang. Sekarang, hampir semua orang di biro cabang tahu tentang miliknya. Kepala Zhou juga harus. Kepala Dong, saya juga percaya bahwa Anda bukan orang yang mengirim surat itu. Tapi,
Tapi semua orang percaya bahwa Anda adalah orangnya karena Anda memiliki beberapa konflik dengan kepala Zhou. Dong Suebing mengutuk, apa yang terjadi? Saya menulis surat informan itu. Itu omong kosong. Jika surat itu anonim, tidak ada yang akan tahu identitas informan. Tapi sekarang, sebuah nama disebutkan dalam surat itu. Dan itu masih pelaporan bawahan terhadap atasannya. Ini adalah tabu di semua instansi pemerintah. Bahkan jika ada bukti nyata, sangat sedikit bawahan yang akan melaporkan atasannya. Ini terlalu jelas. Seseorang mencoba menjebak Dong Suebing. Siapa yang akan begitu jahat? Apakah saya menyinggung Anda dengan cara apapun? Kenapa kau menandatangani surat itu dengan namaku? Kepala Dong, jangan terburu-buru. Chang Juan berbisik ke telepon. Xiao Tan, Pan Wei dan saya telah membahas ini, dan kami semua merasa seharusnya Guo Sunji yang mengirim surat itu. Dia seharusnya mencoba untuk menciptakan lebih banyak dendam antara Anda dan Kepala Zhou, dan memanfaatkan Kepala Zhou untuk Ini hanya tebakan kami. Tapi Guo Sunji sangat pendiam sepanjang pagi. Dia baru saja mulai mengetik dokumennya begitu dia melangkah ke kantor dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Ini tidak biasa. Dong Suebing sangat marah. Dong Suebing hanya menyinggung 2 orang di biro cabang. Guo Shenji dan Zhou Guowen. Zhou Guoan tidak akan melaporkan dirinya sendiri. Jelas sekali siapa yang mencoba menjebak Dong Suebing. Itu pasti Guo Sunji. Mengirim surat ini tidak akan berdampak pada karir Zhou Guoan. Tapi itu akan meningkatkan dendam Zhou Guoan terhadap Dong Suebing. Dengan cara ini, Zhou Guoan akan membalas dendam, dan orang yang akan mendapat manfaat dari semua ini adalah Guo Sunji. Bajingan ini, apakah Anda kecanduan membingkai saya? Dong Suebing menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan dirinya dan bertanya, Kak Chang, apa reaksi Kepala Zhou dan Kepala Su? Mereka juga percaya itu aku. Chang Juan menjawab, saya tidak yakin. Tapi hari ini adalah rapat bulanan komite partai. Pertemuan itu masih belum berakhir. Kak Chang, terima kasih telah memberitahuku semua ini. Jangan berterima kasih padaku. Saya akan memberi Anda pembaruan setelah saya mendapat berita apapun. Setelah menutup telepon, Dong Suebing segera menghubungi ponsel Suyan. Jika ponselnya mati, itu berarti dia masih dalam rapat. Dong Suebing sangat marah. Dia memegang teleponnya dan mondar-mandir di taman dalam lingkaran. Dia menelepon Suyan setiap 10 detik. Tapi ponselnya mati. Apa yang harus saya lakukan? Dampak dari masalah ini terlalu besar. Jika saya tidak bisa menjelaskan diri saya sendiri, maka Dong Suebing benci dituduh atas sesuatu yang tidak dia lakukan. Dijebak 2 kali dalam 2 minggu terlalu berat baginya untuk ditangani. Dia sangat marah. Dong Suebing kembali ke bangku dan memutar nomor Suyan lagi. Ring, ring. Salurannya berhasil. Halo, Kepala Su. Saya Dong Suebing. Dong Suebing dengan cepat menjelaskan dirinya sendiri setelah dia mendengar suara Suyan. Saya tidak menulis surat informan itu. Jika saya ingin melaporkan tentang Kepala Zhou, saya tidak akan begitu bodoh untuk menandatangani nama saya di surat itu. Surat ini harus ditulis oleh Guo Sunji. Dia juga yang menukar dokumen rapat. Dia mencoba menjebakku. Menghela nafas, aku juga tahu itu. Bukan kamu. Tapi ini tidak penting lagi. Apa maksudmu? Suyan menjawab, saat rapat komite tadi, Kepala Zhou mengusulkan pemindahan internal. Meskipun Old Song dan saya keberatan, tapi Dong Suebing tercengang. Transfer internal. Dia menunjuk Guo Sunji menjadi wakil kepala kantor urusan umum. Kamu telah digantikan olehnya. Apa? Dong Suebing terkejut. Suyan terdengar sedih. Xiao Dong, akulah yang merawatmu, dan aku tidak akan bertele-tele. Kepala Zhou menggunakan alasan beban kerja yang berat di kantor urusan umum, dan Anda menghadiri pelatihan. Pasti ada seseorang yang memimpin kantor. Jadi, dia menunjuk Guo Sunji untuk mengambil alih Anda.
Dia mengatakan bahwa dia akan menugaskan kembali Anda ke departemen baru, tetapi ini tidak akan terjadi. Setelah Anda kembali dari kursus Anda akan terus bekerja di kantor urusan umum. Anda masih akan menerima tunjangan wakil kepala bagian, tetapi Anda tidak akan lagi menjadi pemimpin. Anda akan sama dengan anggota staf lainnya. Dong Suebing duduk di sana mendengarkan dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Seorang pemimpin yang baru diangkat akan mencoba menunjukkan otoritasnya. Su Yan juga tidak pernah berharap Zhou Guoan memulai dari Dong Suebing. Dia terlalu sombong. Selama pertemuan, Su Yan telah mencoba untuk memperjuangkan Dong Suebing. Dialah yang membantu Dong Suebing mendapatkan posisi ini. Memperlakukan Dong Suebing seperti ini sama saja dengan menamparkan wajahnya. Tetapi Sekretaris Komisi Inspeksi Disiplin Song Souji dan dia memiliki kekuasaan yang terbatas. Mereka hanya bisa melihat proposal ini disetujui. Sudah diganti menjadi anggota staf lagi. Mulai hari ini dan seterusnya, aku harus memanggil Guo Sunji sebagai pemimpinku. Dong Suebing mengepalkan tinjunya. Dia dikuasai amarahnya. Guo Sunji, Zhou Guan. Aku akan membunuh kalian berdua. Mau menggantikanku? Ini tidak begitu mudah. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.